tapi gerakan sipil ini kuat gitu loh. Maka ya kita harus menjadi bagian dari masyarakat global yang menjemput keadilan iklim itu. Hai Sobat Hutan, ketemu lagi di acara Forest Talk, obrolan santai seputar hutan. Dan kali ini gue Padipai akan menemani teman-teman Sobat Hutan dimanapun berada itu membicarakan isu-isu yang menarik seputar kehutanan. Dan kali ini tema yang akan kita bicarakan yaitu gerakan aksi perubahan iklim di Indonesia. Dan kali ini di ruangan ini juga udah datang nih narasumber yang menarik dan punya pengalaman tentang perubahan iklim. Sudah hadir di ruangan kita Abdul Gofar. Halo Far. Halo Mas Pai. Sehat Mas? Alhamdulillah, puji Tuhan masih dalam kondisi sehat sampai saat ini. Sehat lah ya. Oh ya, boleh bisa ceritain nggak sih apa sih kesibukan lo Far sekarang? Kalau sekarang memang aktif di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, salah satu organisasi lingkungan. Di periode Walhi yang sekarang menjadi manajer kampanye untuk isu perkotaan berkeadilan. Oh, kayaknya ini bang santai jangan tegas, santai gitu kan. Jadi kesibukannya Gofar sekarang di Walhi ya Pak ya? Ya, okay. Benar sekali Mas. Berarti terkait nih, tadi kan kita membahas nih tentang isu perubahan iklim. Nah, kalau menurut Gofar nih, kalau menurut sendiri nih, apa sih perubahan iklim itu dan penting gak sih dan mengapa sih kayaknya kita tuh harus fokus banget nih terhadap isu perubahan iklim? Kalau ngomongin isu perubahan iklim jadi teringat waktu kita sekolah ya. Di sekolah dasar kan pernah juga materi IPA ngomongin nih soal salah satu isu lingkungan yang cukup penting bagi kita adalah perubahan iklim. Terus nyambung ada musim penghujan, musim kemarau yang sulit diterka lagi. Hasil pertanian menurun karena dampak perubahan iklim. Ingatan saya soal perubahan iklim jadi flashback ketika di sekolah dasar ada guru nyampaikan materi bahwa perubahan iklim itu berdampak ke banyak hal. Itu sih ingatan pertama ketika ngomong soal perubahan iklim. Dan kira-kira dampaknya tuh pasti kita sekarang bisa dirasain dong ya? Iya, beranjak dewasa pengetahuan kita soal perubahan iklim jadi lebih lengkap ini Mas Pai dan teman-teman Forest Watch Indonesia. Mulai ada peningkatan kejadian bencana, kita turut berduka. Belum lama ini ada bencana di Kalimantan Barat, ada bencana di Kalimantan Selatan di awal tahun 2021, ada juga bencana di Nusa Tenggara, ada siklon tropis. Itu salah satu contoh bahwa ternyata perubahan iklim yang pernah kita tahu di masa lalu itu sekarang sudah ada di depan kita, menimpa saudara-saudara kita di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kayaknya kalau ngomongin perubahan iklim ini Sobat Hutan juga pasti menarik ya nggak sih? Kenapa menarik? Kayaknya banyak orang nih mereka bingung atau perubahan iklim itu apa gitu kan. Banyak juga nih istilah-istilah kan. Ada perubahan iklim, ada pemanasan global, ada krisis iklim juga nih. Nah, kalau menurut dirimu nih, Far, sama nggak sih itu ketiganya itu perubahan iklim, pemanasan global sama krisis iklim? Ada perbedaannya nggak? Atau sama? Iya, pertama setuju banget nih kepada teman-teman dengar istilah soal perubahan iklim banyak ya. Tidak hanya pemanasan global, krisis iklim, tapi juga ada efek rumah kaca. Terus ada bencana hidrometeorologis, ada pengurangan emisi dan macam-macam. Kita kulik yang paling mendasar dulu ini. Tadi kan sudah nyinggung ya, perubahan iklim itu sudah dibicarain 10-20 tahun yang lalu di mata pelajaran yang berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi detailingnya baru ketika kita SMA atau kuliah mulai tahu lebih dalam. Nah, climate change sendiri itu terminologi yang dipakai sudah cukup lama, sejak tahun 72 barangkali ketika ada konferensi lingkungan pertama di Stockholm. Jadi dia lebih berkaitan ke perubahan cuaca yang terjadi secara cepat gitu loh. Kan cuaca ini memang berubah-ubah nih, tapi kalau iklim ini tenggat waktunya lama. Seiring berjalannya waktu karena dampak kerusakan lingkungan, maka perubahan cuaca itu berlangsung secara cepat dan menimbulkan dampak negatif. Mas Pai, kayak kita biasanya musim hujan itu September terus mundur jadi Desember. Kita mau nanam jadi kesusahan nih untuk yang petani. Terus untuk yang nelayan juga sama, ada angin musim yang susah diprediksi dan lain sebagainya. Itu
perubahan iklim atau climate change lah istilah umumnya. Terus krisis iklim. Nah, kalau krisis iklim ini terminologi yang dikenalkan oleh teman-teman organisasi lingkungan, termasuk aktivis-aktivis muda di seluruh dunia. Kenapa sih kita nggak setuju pakai terminologi climate change? Karena kalau kita pakai perubahan iklim, orang kan nggak aware ya, kayak masih jauh lah, belum kita rasakan. Terus didoronglah istilah krisis. Kalau krisis kan harus respon cepat nih, harus ngambil tindakan, dampak sudah kita rasakan. Nggak bilang perubahan iklim masih jauh kok, terjadinya di Afrika, di Timur Tengah yang panas, Indonesia belum mengalami. Maka climate crisis ini dipakai teman-teman untuk menyampaikan kita sudah urgent, sudah kita alami dampaknya, maka harus ngambil langkah-langkah yang serius dan ambisius, baik oleh kita sebagai masyarakat, pemerintah maupun korporasi nih yang turut berkontribusi menyumbang dari dampak krisis iklim. Sementara soal pemanasan global atau global warming itu lebih ke ini Kak, dampaknya. Jadi kan perubahan iklim itu karena emisi yang dilepaskan dari berbagai sektor ya, termasuk sektor kehutanan, energi, ada transportasi. Nah, emisi yang dilepaskan ke udara itu terjebak. Jadi menimbulkan pemanasan, suhu udara itu naik sehingga disebut sebagai global warming effect atau ada efek rumah kaca lah. Jadi beda dia, terminnya beda ya. Ya, pemanasan global itu bagian dari peristiwa yang terjadi akibat perubahan iklim. Terus akhirnya kan cuaca ekstrim, terus ada peningkatan kejadian bencana, ada peningkatan suhu, itu dampak yang kita alami. Oke. Itu menarik banget nih, karena banyak sebagian masyarakat nih kan, ataupun sobat hutan juga, mereka tertarik nih dengan isu perubahan iklim, tapi kan kayaknya isunya tuh terkesannya kayak berat banget gitu loh. Mungkin Far, lu bisa cerita nggak sama teman-teman sobat hutan gitu kan, kenapa sih kok bisa tertarik gitu dengan isu perubahan iklim? Terus gimana sih jalan ceritanya sehingga Gofar tuh bisa fokus ke isu perubahan iklim? Untuk sobat hutan dan Mas Pai ini, isu perubahan iklim sebetulnya nggak berat ya, karena kalau kita telisik lebih jauh, semua aspek di kehidupan kita itu berkaitan dengan perubahan iklim atau sekarang kita sebut sebagai krisis iklim. Mau bicara ekonomi juga nyambung ke krisis iklim, mau bicara isu hutan juga nyambung krisis iklim, mau bicara isu kebudayaan juga berkaitan dengan krisis iklim, karena dia berdampak ke semua sektor nih. Ketika ngomongin ekonomi, terus industri ekstraktif, ternyata ekonomi ekstraktif itu memperparah dampak krisis iklim. Mau bicara penyelamatan hutan, deforestasi nyumbang emisi yang nanti berkontribusi pada krisis iklim. Maka penyelamatan hutan, ekonomi hijau, terus soal penyelamatan kawasan masyarakat adat itu bagian dari isu iklim. Itu kenapa saya tertarik dengan isu iklim, dia merangkum banyak hal itu. Kita sudah merasakan dampaknya, terus ngapain kalau kita nggak ambil langkah kecil untuk menjadi bagian dari gerakan keadilan iklim sih namanya, Mas Pai. Nah, tadi kan tertarik tuh, gue menarik banget nih kan, di Indonesia tuh banyak banget bencana gitu kan, terus juga banyak banget konflik di mana-mana gitu kan. Kalau menurut Mufar, gimana nih kondisi iklim di Indonesia sekarang gitu kan? Ada nggak cerita-cerita di daerah atau yang kamu temui gitu kan, yang bisa disampaikan ke sobat hutan terkait dengan perubahan iklim atau krisis iklim? Ya, seperti yang kita singgung di awal tadi, dampak krisis iklim itu tidak hanya terjadi di negara-negara lain ya, di Afrika Utara yang panas, di Kuwait yang panas. Tapi sobat hutan bisa lihat nih, Indonesia itu justru salah satu negara yang masuk kategori rentan, vulnerable countries ya, negara yang rentan akibat dari dampak krisis iklim. Kenapa begitu? Ya, kita harus cek nih kenapa Indonesia masuk negara yang rentan dari dampak krisis iklim. Kita ini negara kepulauan, punya belasan ribu pulau, dan sebagian besar itu pulau-pulau kecil, itu satu. Berikutnya, pemukiman kita ini dibangun rata-rata berada di kawasan pesisir, Mas Pai. Kan ada Jakarta di pesisir, Semarang di pesisir, Surabaya, Makassar, dan banyak kota besar itu di pesisir. Data statistik itu nyebut bahkan lebih dari 40% pemukiman kita itu berada di wilayah pesisir yang rentan kena dampak dari krisis iklim, terutama kenaikan permukaan air laut. Itu contoh bahwa dampak krisis iklim sudah kita alami, kita termasuk negara rentan, dan kita sudah banyak mengalami kejadian-kejadian siklon tropis mulai lebih sering terjadi. Ada Seroja, belum lama ini siklon tropis padi. Terus banjir itu nggak lagi cepat surut kan, pengalaman kita di Kalimantan Selatan,
banjir itu nggak 2 hari surut kayak di kota-kota di Jawa ya, dia hampir 2 minggu. Di Sintang apalagi sudah 3 minggu. Jadi Banjir itu. ya ada fenomena alam yang rutin terjadi, tapi dengan krisis iklim ini curah hujannya berkali lipat ya. Lebih lama surut karena lingkungannya rusak, ada pertambangan, ada pembukaan lahan untuk HTI, sawit dan sebagainya. Jadi bencana itu mengalami peningkatan impact-nya karena krisis iklim, hujannya semakin deras, cuaca sulit ditebak, kondisi kami sih nyebutnya daya dukung dan tampung lingkungannya sudah nggak kuat lagi, impact-nya ya lebih parah dari bencana-bencana di tahun-tahun yang lalu. Itu sih Mas Bay yang terjadi di negara kita. Siap. Oh ya Mas Gofar, nah terkait dengan perubahan iklim nih, memang ada nggak sih komitmen gitu kan dari negara, pemerintah Indonesia gitu pun ataupun negara-negara di dunia gitu kan? Bisa cerita nggak sih Mas Gofar, kemarin kan Mas Gofar ikut KTT COP ya yang 26 di Glasgow, mungkin Sobat Hutan biar tahu nih bagaimana sih suasana di sana kira-kira, terus komitmen pemerintah Indonesia bagaimana nih di KTT COP ini? Nah, karena memang isu iklim ini kan sudah jadi obrolan di tingkat dunia ya, nggak cuma Indonesia. Maka di tahun 90-an, 95 kalau tidak salah, negara-negara dunia berkumpul membangun inisiatif apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia, terutama langkah aksi dan mitigasi perubahan iklim. Digelarlah konferensi tingkat tinggi perubahan iklim namanya COP, Conference of Parties, pertama di tahun 95. Nah, di 2021 bulan November kemarin, awal November, digelar KTT perubahan iklim yang ke-26 di Glasgow. Kebetulan memang saya berkesempatan hadir dan melihat langsung proses negosiasi antar negara nih, Mas Pai. Menarik nih. Iya, jadi ada 197 negara yang hadir di sana ya. Ya, hampir semua negara yang tergabung di UN itu mengikuti KTT perubahan iklim atau Conference of Parties. Sayangnya memang di situ belum nampak nih hasil dari COP26 ini, belum nampak serius untuk langkah aksi mengatasi dampak perubahan iklim. Bahkan data terakhir menyebut komitmen di COP26 yang dituangkan dalam namanya ada Pakta Iklim Glasgow itu masih mengarah kepada kenaikan suhu 2,4 derajat Celcius. Dari target Paris Agreement 2015 itu kan rekomendasinya 2 derajat, terus diperbarui oleh risetnya IPCC 1,5 derajat, itu yang harus diupayakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Jadi pesimis melihat hasil dari COP26 kemarin sih. Oke, itu menarik banget ya kalau misalnya COP kayak gitu. Nah, kalau melihat komitmen nih, bagaimana? Kan tadi kita lihat nih dari COP26 itu kan di tingkat seluruh dunia nih. Kalau komitmen pemerintah Indonesia, kalau menurut Gofar bagaimana? Maksudku apakah itu bakal terrealisasi atau enggak? Komitmen pemerintah Indonesia, pertama kita bisa melihat dari ini ya. Payung dari keseluruhan target itu kan ada di Paris Agreement tahun 2015, 197 negara peserta Conference of Parties ini menandatangani perjanjian Paris. Di situ ada komitmen bersama nih, termasuk pemerintah Indonesia yang meratifikasinya melalui Undang-Undang 16 2016. Komitmennya kan ada di NDC ya, dokumen kayak target pengurangan emisi kita itu 29% business as usual atau dengan inisiatif sendiri. Terus mau target 41% dengan dukungan internasional kayak support dari negara-negara maju, dari pendana internasional dan lain sebagainya. Kalau dilihat targetnya sih ambisius sekali ya, tapi memang secara di kertas ambisius. Ya, secara di kertas Indonesia termasuk salah satu negara paling ambisius untuk melakukan pengurangan emisi di berbagai sektor. Sayangnya memang 5 tahun pasca kita submit atau mengirimkan dokumen pengurangan emisi tersebut, komitmen pengurangan emisi, peta jalan pengurangan emisi kita itu masih belum signifikan. Pengurangan emisi itu masih belum terjadi secara drastis, mendekati 20% saja masih jauh, apalagi 29 atau 41% kalau didukung internasional. Itu sih masih cukup pesimis. Memang ada langkah-langkah yang disusun, ada peta jalan, ada rencana jangka panjang namanya long term strategi, ada mau net zero emission, ada volume net sink untuk kehutanan dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan belum mengarah ke komitmen perjanjian Paris. Itu kesimpulannya sih Mas Bay. Oke, nah itu kan kalau dilihat dari menarik banget ya maksudku. Nah tapi kalau faktanya nih, kalau kita lihat sekarang
pro sama investasi gitu kan. Bagaimana melihatnya Gofar? Apakah bakal target itu tercapai nggak sih? Kalau melihat sekarang gitu kan pro investasi itu juga semua juga dilibatkan gitu. Bagaimana? Dari komitmen pemerintah Indonesia itu dilihat dari berbagai sektor ya. Saya tadi nyebut pengurangan emisi kita itu terutama di dua sektor. Pertama kehutanan, forest and land use. Yang kedua di sektor energi. Tetapi kan kita lihat berbagai regulasi ini nggak mendukung pengurangan serius di dua sektor tersebut. Terutama saya sih mau nyoroti yang energi ya. Ada revisi undang-undang minerba terus ngakomodir gasifikasi batubara. Jadi batubara yang seharusnya mulai dikurangi tidak dipergunakan, cuma ternyata diakomodir nih untuk jadi produk turunan. Ke depan malah gasifikasi batubara ini mau dipakai untuk ganti LPG, Mas. Nah, itu kan. Ini fakta baru teman-teman. Jadi ada kerjasama pemerintah untuk ke depan investasi batubara ini mau diarahkan untuk dorong gasifikasi batubara ganti untuk penggunaan LPG kita. Itu satu untuk sektor energi. Belum lagi komitmen ini PLTU kita itu masih sangat banyak. Hampir 56% pembangkit kita itu pembangkit batubara, energi kotor. Itu. Terus kapan nih kita mau mensiunkan PLTU batubara? Padahal kemarin di COP26 itu ada komitmen nih dari negara-negara maju untuk enggak lagi memberikan investasi untuk PLTU baru, terus mulai mempensiunkan dini di 2030. Kita kan di perencanaan masih 2040, itu pun untuk PLTU yang enggak punya teknologi pengurangan emisi kayak carbon capture storage. Itu sektor energi. Di sektor forest and land use ada komitmen yang bagus secara tertulis ya dari KLHK mau follow net sink nih 2030. Tetapi memang kan polemik juga ya di sektor kehutanan kita itu nyumbang emisi paling tinggi di 2019 itu 55% emisi kita itu dari kehutanan. Kan ada kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi peningkatan jumlah emisinya. Nah, follow net sink ini belum kelihatan, Mas. Jadi kan deforestasi masih terjadi meskipun klaimnya angkanya menurun, tetapi perlindungan kawasan hutan yang itu dia nyumbang pengurangan emisi kan belum terjadi nih. Pengakuan wilayah kelola masyarakat ada juga masih lambat dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan kita punya komitmen serius, janjinya juga tinggi, tapi di kebijakan kita masih belum mengarah ke situ sih, terutama dua sektor tadi ya, forest and land use serta kebijakan di sektor energi. Artinya pesimis atau optimis nih? Kalau kita sebagai anak muda sih harus ada pesimisme ya, kayak kritik, kayak tahu oh ternyata pemerintah seperti itu komitmennya, janjinya tinggi sekali pengurangan emisinya, meskipun faktanya masih jauh dari apa yang dijanjikan. Tetapi begini, kita harus menyimpan optimisme, kayak kita 99% itu pesimis, tapi sisakan 1% untuk kita optimis. Kalau kita nggak optimis kan nggak melakukan apa-apa nih, padahal kita merasakan dampak krisis iklim, masyarakat di Tapak, kayak saya kan kebetulan dari pesisir ya, dari Kendal itu termasuk terkena dampak parah, abrasi parah. Kalau kita nggak berbuat sesuatu minimal untuk kampung kita, untuk wilayah-wilayah terdepan yang mengalami dampak, siapa lagi yang mau melakukan? Jadi sisakan harapan, ada optimisme ke depan. Apalagi kan di seluruh dunia itu sedang ada tren, Mas. Anak-anak muda di seluruh dunia mulai bahu-membahu saling mendukung, nggak memikirkan dia negara maju, negara berkembang, itu mengalami keresahan yang sama dan punya misi mendorong aksi iklim dari seluruh negara di dunia untuk lebih serius. Begitu sih. Wah, menarik banget nih. Nah, ada nggak sih cerita-cerita tentang keoptimisan itu ketika Gofar itu mengunjungi COP26 di Glasgow? Ada nggak? Sehingga bisa diceritakan nih sama teman-teman Sobat Hutan. Untuk Sobat Hutan, saya mau bagi cerita sedikit ya, pengalaman di COP26. Nggak lama sih di sana, cuma 12 hari mulai awal pembukaan COP. Ya, jadi COP kan dimulai tanggal 31 Oktober dan berakhir 13 November. Molor 1 hari karena negosiasinya alot, hasilnya juga ternyata nggak sesuai harapan. Tapi di situ saya bareng teman-teman muda itu ketemu dengan berbagai gerakan, termasuk aktivis iklim yang teman-teman muda banyak kenal nih, Greta Thunberg, ada Vanessa Nakate dari Uganda juga,
representasi negara selatan, mereka bikin aksi besar namanya Youth Strike for Climate Justice. Itu di tanggal 5 November ada puluhan ribu anak yang terlibat dalam aksi itu. Yang menarik ternyata justru ada orang tua yang ikut mendampingi anak-anaknya. Makanya kalau di Indonesia kan gerakan jalanan itu kan anak muda ya, mahasiswa dan lain sebagainya. Tetapi di sana saya melihat ada yang menarik nih, bahwa isu lingkungan, isu keadilan iklim itu tidak hanya milik satu generasi, tapi semua generasi, baik generasi tua, generasi muda, juga anak-anak yang mewakili generasi yang akan datang. Saya pikir itu kenapa tadi kita bilang masih ada harapan. Oke. Sekecil apapun harapan itu harus diperjuangkan. Nah, pengalaman COP itu membuka mata bahwa kita bisa melakukan sesuatu kok ketika pemerintah nggak optimis, nggak serius, ketika korporasi-korporasi besar penyumbang emisi seperti perusahaan tambang, terus perusahaan minyak dan lain sebagainya itu tidak mempunyai komitmen serius, tapi gerakan sipil ini kuat gitu loh. Maka ya kita harus menjadi bagian dari masyarakat global yang menjemput keadilan iklim itu. Berarti artinya harus diperjuangkan seperti itu ya, keadilan iklim tersebut ya. Ya harus ini. Kalau kita diam saja dan membiarkan krisis iklim semakin parah, akan lebih banyak lagi kota-kota. Kita kan nggak pengen kan kenaikan suhu terjadi di banyak kota, banjir terjadi di mana-mana tanpa ada solusi konkret untuk mengatasi dampak dari krisis iklim itu, Mas. Oke. Nah, berbicara dengan anak muda nih, Gofar. Kalau menurutmu nih, apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai anak muda Indonesia nih dalam menangani krisis iklim? Ada tantangan besar nih Mas Bay untuk anak muda, kan kita selalu dibilangin ya, kayak anak muda itu tonggak perubahan dan lain sebagainya, beban berat nih kalau apa-apa anak muda mau ngelakuin sesuatu untuk perubahan baik di soal sosial maupun lingkungan. Tetapi pengalaman teman-teman muda di global itu mereka memulainya dari pengetahuan dulu, literasi. Kunci kita untuk bisa berbuat sesuatu, tahu dulu ada masalah apa, ada pengetahuan apa, kita baca, kita sadar setelahnya, tahu kan krisis iklim terjadi, kenaikan suhu tidak lagi bisa dihindarkan, ada target untuk pengurangan emisi di berbagai sektor. Setelah kita tahu, kita bisa mulai gerakan sendiri dulu nih, bikin behavior change lah, perubahan perilaku, mulai green lifestyle. Setelahnya nggak bisa berhenti di kita saja, Mas Pai. Kalau kita nggak bikin gerakan kolektif, kerja bareng dengan teman-teman, perubahannya jadi kecil banget kan. Padahal emisi itu yang menjadi penyebab dari krisis iklim dihasilkan dari tidak hanya kegiatan manusia sehari-hari, dari transportasi, tapi juga dari praktek-praktek kotor industri ekstraktif seperti sawit, terus HTI, tambang, industri minyak. Nah, kita harus bergerak untuk mendorong aktor-aktor penyebab krisis iklim ini melakukan langkah serius nih, ngurangi emisi lah, ganti moda produksi dari ekstraktif ke moda produksi yang berkelanjutan. Maka anak muda jangan berhenti di kampanye perubahan perilaku nih Mas Pai. Harus jadi gerakan kolektif untuk perubahan kebijakan, nggak hanya behavior change tapi system change sama policy change. Oke, itu penting banget tuh buat anak muda ya, biar bisa membuat sebuah gerakan yang besar ya enggak. Nah, Far, pesan terakhir Far untuk Sobat Hutan apa nih terkait dengan perubahan iklim? Pesan untuk Sobat Hutan dimanapun berada, isu krisis iklim ini tidak hanya isu anak-anak kota saja, kan ada guyonan yang merasakan krisis iklim itu anak-anak Jakarta yang panas dan lain sebagainya, sementara di kampung-kampung seperti kampung saya nggak merasakannya. Itu keliru itu loh. Jadi teman-teman, kita sudah merasakan dampak dari krisis iklim dimanapun dengan dampak yang berbeda-beda. Di kampung saya kena abrasi parah, kenaikan permukaan air laut. Mungkin di kampung Sobat Hutan itu mengalami dampak berbeda, siklus nanam jadi bergeser, terus cuaca ekstrim, ada juga gelombang panas dan lain sebagainya. Itu semua bagian dari dampak dari krisis iklim. Maka mari kita dorong gerakan ini bareng-bareng, tidak hanya teman-teman di kota-kota besar, tidak hanya mahasiswa, tapi semua anak kampung, pemuda adat,
anak-anak kota dan lain sebagainya harus gerak bersama gitu loh. Kalau kita nggak melakukannya dari sekarang, kita mau mewariskan apa nih untuk generasi kita dan generasi setelah kita. Mari kita dorong keadilan antar generasi di dalam gerakan keadilan iklim. Sepertinya itu saja sih, Mas. Wih, keren. Artinya keadilan iklim ya. Ya, Harus keadilan semua iklim generasi. untuk semua nih. Untuk generasi tua, generasi sekarang, dan generasi yang akan datang. Kan mau mewarisi hutan yang masih lestari, mau mewarisi bumi yang masih layak kita huni. Oke, thank you banget Far atas sharing-sharingnya. Yap Sobat Hutan, terima kasih atas waktunya. Tadi kita udah sharing dan mendengarkan dari gerakan aksi perubahan iklim dari Gofar. Nah, jangan lupa juga follow media sosial FPI @fpi.or.id untuk informasi tentang kehutanan yang lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa juga nih follow media sosial dari Walhi Nasional di Instagram @walhi.nasional. Wes, semoga nanti kita bisa kolaborasi lagi ke depannya ya Pak ya. Oke, thank you buat Sobat Hutan. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you the next time. Oke.